Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang saya hormati, seluruh dewan komentator, hadirin kerabat dai dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Bangsa Indonesia ini masih dihadapkan terhadap permasalahan yang sama dengan seluruh negara di dunia, yakni merebaknya virus corona. Setiap elemen bangsa sedang berjuang bersama-sama untuk mengatasi dan memutus penyebaran virus ini. Karena begitu akutnya penyebaran virus ini hadirin, sehingga muncullah peraturan-peraturan, baik peraturan dari pemerintah pusat ataupun peraturan dari pemerintah daerah. Untuk apa? Tentang pentingnya aktivitas yang bersifat kelompok dan juga anjuran beribadah di rumah saja. Majelis Ulama Indonesia MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang pentingnya aktivitas beribadah di rumah saja dalam situasi COVID-19 di Indonesia. Adapun fatwa juga merupakan panduan keagamaan dalam beribadah di seluruh negara umat muslim ini. Fatwa tersebut antara lain, setiap orang wajib berikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhkan diri dari setiap hal yang dapat mengakibatkan terpaparnya penyakit. Oleh karena itu ada sebuah hadis hadirin yang diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf qala, "Idza sami'tum bihi bil ardi fala taqaddamu alaihi wa idza waqa'a bil ardi antum biha fala takhruju minhu." Sahabat Abdurrahman bin Auf pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka jangan kamu memasukinya. Tapi jika wabah itu terjadi di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Maka dari itu hadirin, tetap di rumah saja, beribadah di rumah, belajar di rumah, bekerja pun juga di rumah. Oleh karena itu, Islam menginginkan ketika terjadi penindasan terhadap masyarakat atau bangsa, pemuda tampil untuk menjadi penawanan. Ketika pengerusakan terhadap nilai-nilai kehidupan, para pemuda tampil untuk memberantasnya. Dan ketika terjadi kebencian terhadap Islam, para pemuda tampil sebagai pembela yang gigih. Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh pemuda Nahdlatul Ulama, hei para pemuda, berpikirlah kau di waktu pagi, bekerjalah kau di waktu siang, makanlah kau di waktu sore, tidurlah kau di waktu malam. Berpikirlah kau di waktu pagi, belajar mumpung masih muda. Bekerjalah kau di waktu siang, amalkan ilmu itu setelah kau dewasa. Makanlah kau di waktu sore, hari tua, tinggal menikmati hasilnya. Dan tidurlah kau di waktu malam, matilah dengan tenang. Jika pagi kau tak berpikir, nanti siang kau tak akan bisa bekerja. Kalau siang kau tak bekerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore kau tak mau makan, alamat malam nggak bisa tidur. Betul? Dengan demikian hadirin, hal ini tidak akan mengurangi tingkat keimanan dan ketakwaan kita terhadap perintah agama. Justru ikhtiar, kehati-hatian itu adalah perintah dari agama. Oleh karena itu, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Tetaplah bersabar. Maka dari itu hadirin, Allah tidak akan menimpakan musibah, Allah tidak akan menimpakan cobaan, Allah tidak akan menimpakan bencana terhadap hambanya melebihi dari batas kemampuannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin.
dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu bagi orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi benar yang dikatakan oleh Ibnu Sina, Allahu ismudda, ketakutan, kegelisahan, kepanikan itu adalah separuh dari penyakit itu sendiri. Wal itminanu bismuddawa, ketenangan kita dalam menghadapi masalah itu adalah separuh dari obatnya. Wassabru bibidayatus syifa, kesabaran, keikhlasan kita dalam menghadapi masalah itu adalah awal dari kesembuhan. Semua itu ada hikmahnya hadirin. Allah yang menurunkannya, fa insyaallah Allah juga yang mengangkatnya dengan cara takarrub ilallah, selalu berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal hingga akhir dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai pemuda harus mengetahui meskipun kita sekarang sedang dilanda virus corona, harus bersandar pada dua hal, yakni iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan demikian, santen parutan kelopo, sekap sak menten atur kula, cengkaruk dicolong maling, gesek kecara pemaling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.